Kalian perhatikan lingkaran biru. Nah, itu dia. Kalian lihat? Sungguh amat mengerikan, wahai sobat Eskiku, tentang kejadian viral di saat ini. Yaitu apa? Simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat Eskiku sekalian, kembali lagi kita bersama di our channel, yaitu Senja Quran. Nah, di kesempatan kali ini, today and tonight, ini malam kebetulan, jadi saya akan buat video yang mana ini merupakan suatu hal yang recommended banget ya dari teman-teman, tentang adanya kejadian baru-baru ini yang viral. Tapi sebelum kalian menyimak, jadi saya pesankan untuk simak till the end, simak sampai selesai. Kenapa? Karena khawatir ketika kalian menyimak video ini, kalian potong-potong. Ketika kalian potong-potong, kalian cepat menyimpulkan. Dan satu pesan saya, kalau dalam menyimpulkan sesuatu, maka carilah betul-betul dan simak sampai selesai. Dan itu pun kalian nggak bisa menyimpulkan dengan emosional. Nah, untuk itu kita langsung simak tentang kejadian baru-baru ini yang menimpa kota Beirut, Lebanon. Nah, apa yang akan saya bahas di sini? Jadi untuk tidak panjang lebar, kita akan bahas mengenai 10 fakta tentang ledakan besar di Lebanon. Nah, sobat Eskiku sekalian, teman-temanku yang berbahagia, di sini saya akan memberikan faktanya. Cuman sebelumnya mari kita tonton video yang awal. Saya akan berikan 2 video dalam sesi kali ini. Coba kalian simak bersama tentang video yang pertama ini yang saya akan berikan. Oke, simak baik-baik. Nah, di video ini terdapat ledakan awalnya seperti itu ya. Awalnya seperti itu. Kalian lihat ketika ada sesuatu. Nah, ini yang membawa kamera atau HP, handphone jet gitu ya, benar-benar kaget dan terkejut sehingga dia nggak karuan. Awalnya memvideokan ya. Benar-benar dahsyat, bahkan ya benar-benar dahsyat, bahkan lebih dahsyat daripada letusan gunung Merapi. Kita masuk yang pertama. Kita lihat, ini saya sebelumnya saya mengambil dari kompas.com bahwasanya ledakan besar yang terjadi di kota Beirut, Lebanon itu terjadi pada Selasa, tentunya tanggal 4 Agustus 2020 tepat pukul 18.02 atau jam 6:02 waktu malam jelasnya ya. Dan ini sangat sempat menyita perhatian dunia karena begitu amat dahsyat ya. Sebagian kota Beirut itu mengalami rusak parah dan korban jiwa pun berjatuhan dalam peristiwa 2 ledakan tersebut. Nah, ledakan itu berada di mana? Di kawasan pelabuhan berdekatan dengan pusat kota Beirut. Dugaan sementara ledakan bersumber dari gudang penyimpanan amonium nitrat. Ini dari kompas.com. Dan saya akan melanjutkan dengan fakta yang pertama. Number 1. Yaitu adalah ledakan di Lebanon terjadi 2 kali. Nah, seperti yang saya sebut tadi di awal, ledakan itu terjadi 2 kali. Kita baca di sini, ledakan besar yang mengguncang Beirut dan Lebanon terjadi 2 kali. Apa? Kapan? Yang pertama, seperti dilansir dari kantor berita AFP Selasa tanggal 4 Agustus 2020, yaitu baru-baru ini, sumber keamanan menginformasikan bahwa 2 ledakan mengguncang area pelabuhan Beirut sehingga menyebabkan puluhan orang terluka. Ledakan kedua memicu bola api raksasa berwarna orange ke langit Beirut pada tanggal tersebut, waktu setempat, yang diikuti gelombang kejut seperti angin tornado. Tadi seperti kalian lihat, gelombang awannya atau apa gitu, seperti angin tornado yang meratakan area pelabuhan dan menyapu kota Beirut. Tadi benar-benar dahsyat banget ya. Bahkan memecahkan kaca yang ada di lokasi berjarak beberapa kilometer. Ledakan itu sangat besar hingga mengguncang seluruh kota Beirut dan suara ledakan dilaporkan terdengar di seluruh negara tersebut. Nah, getaran akibat ledakan ini bahkan terasa hingga ke Nikosia, ibu kota dari negara kepulauan Siprus yang berjarak 240 km jauhnya. Bayangkan guys ya, 240 km terdengar dengan ledakan ini. Ini sudah seperti ledakan di Hiroshima dan Nagasaki dulu. Ya, kita masuk penyebab yang kedua. Number 2. Yaitu PM Lebanon atau Perdana Menteri Lebanon mengatakan ada 2.750 ton amonium nitrat di lokasi ledakan. Dikutip di sini masih dengan sumber yang sama, yaitu kompas.com, bahwasanya Perdana Menteri atau PM Lebanon
yang bernama Hasan. Hasan Diab mengatakan ada sekitar 2.750 ton amonium nitrat tersimpan di gudang lokasi ledakan. Hasan menyebut pengiriman bahan pemicu ledakan itu tersimpan di gudang selama 6 tahun. Itu sungguh amat besar banget, 6 tahun. Tidak dapat diterima bahwa pengiriman 2.750 ton amonium nitrat telah ada selama 6 tahun di sebuah gudang tanpa mengambil langkah-langkah pencegahan, kata Diab pada pertemuan Dewan Pertahanan seperti dilansir kantor berita AFP Rabu 4 Agustus 2020. Itu tidak bisa diterima dan kita tidak bisa diam tentang masalah ini, katanya. Jadi saya kasih tahu dulu, dari tadi kita membicarakan masalah amonium nitrat. Nah, kalian harus tahu dulu bahwasanya apa itu amonium nitrat. Nah, amonium nitrat adalah suatu senyawa kimia. Penggunaan amonium nitrat adalah sebagai komponen campuran peledak yang digunakan dalam konstruksi pertambangan, penggalian, dan konstruksi sipil. Jadi itu yang namanya amonium nitrat. Kita masuk yang ketiga. Number 3. PM Lebanon atau Perdana Menteri Lebanon yang bertanggung jawab atas bencana ini akan bayar harganya. Ini kata PM Lebanon. Perdana Menteri atau PM Lebanon Hasan Diab tadi berjanji mengusut ledakan besar di Lebanon. Dia nggak akan tinggal diam, oke? Dia bersumpah bahwa mereka yang bertanggung jawab atas 2 ledakan hebat di Beirut yang menewaskan puluhan orang dan melukai ribuan lainnya akan dimintai pertanggungjawaban. Hasan mengatakan yang bertanggung jawab atas ledakan besar tersebut untuk membayar harganya. Apa yang terjadi hari ini tidak akan berlalu tanpa pertanggungjawaban, katanya. Mereka akan bertanggung jawab atas bencana ini dan mereka akan membayar harganya, kata Hasan Diab, Perdana Menteri Lebanon, dalam pidato yang disiarkan televisi seperti yang dilansir di AFP Rabu 4 Agustus 2020. Nah, dia juga di sini mengatakan dia juga meminta bantuan internasional untuk membantu Lebanon yang sudah terperosok dalam krisis ekonomi terburuk dalam beberapa dekade ini. Jadi, teman-temanku sekalian, Lebanon itu juga merupakan kota yang banyak muslimnya, dan di Lebanon itu dalam beberapa dekade ini dikatakan oleh Hasan Diab, Perdana Menteri tadi, bahwasanya memang sudah terpuruk keadaan ekonominya, sudah agak krisis sebelum terjadi ledakan ini dalam beberapa dekade terakhir, dalam beberapa tahun terakhir. Nah, di sini juga Perdana Menterinya Lebanon atau Hasan Diab tadi meminta bantuan kepada bantuan internasional mungkin ya, ini untuk membantu Lebanon yang sudah terpuruk atau sudah krisis ekonomi dalam beberapa dekade. Kita masuk yang keempat. Number 4. 78 orang tewas, 4.000 orang luka. Ledakan besar di Lebanon ini memakan korban jiwa. Kementerian Kesehatan Lebanon mengkonfirmasi total saat ini korban tewas akibat ledakan besar itu berjumlah 78 orang. Banyak orang yang hilang saat ini. Mereka bertanya ke Departemen Darurat tentang orang-orang yang mereka cintai. Ini sulit untuk mencari di malam hari karena tidak ada listrik. Kami menghadapi bencana nyata dan perlu waktu untuk menilai tingkat kerusakan. Jadi ini ujar Menkes Beirut, Menteri Kesehatan Beirut ini mengatakan seperti ini, Hamad Hasan kepada Reuters. Jadi ini perkataannya Menteri Kesehatan Beirut yaitu Hamad Hasan kepada Reuters, dilansir dari CNN Rabu tanggal 5 bulan Agustus 2020. Jumlah korban yang diperkirakan saat ini hampir sekitar 4.000 orang. Namun Hasan belum menjelaskan secara rinci ada penambahan atau tidaknya karena masih banyak yang belum ditemukan. Karena sebelumnya diberitakan sebanyak 3.700 orang luka-luka akibat ledakan besar ini. Jadi masih bertambah, masih dalam pencarian. Karena ini merupakan bencana yang besar gitu guys ya. Jadi untuk bencana ini karena memang mengalami kerusakan yang amat parah benar, jadi belum tahu sama sekali berapa secara pastinya jumlah korban yang dimakan oleh bencana ini. Jadi masih dikira-kira 3.700 pertamanya awalnya, kemudian ketika diadakan evakuasi lagi ternyata 4.000 orang luka-luka. Dan di sini yang sudah diketahui awalnya adalah 10 orang tewas, sekarang sudah 78 orang tewas. Ini tepat tanggal 5 Agustus. Kita masuk yang kelima. Number 5. Fakta yang kelima yaitu 1 WNI terluka, yaitu warga negara Indonesia terluka, guys. Jadi dikatakan di sini 1 orang warga negara Indonesia atau WNI diketahui mengalami luka-luka akibat ledakan besar di Lebanon. Ada 1 WNI yang mengalami luka-luka atau inisial NNE, kata juru bicara yaitu Teuku Faizasyah. Teuku ini biasa orang Aceh, kepada wartawan Rabu 5 Agustus 2020. Jadi berita-berita yang terbaru saya ambil. Faizasyah mengatakan staf KBRI Beirut sudah melakukan komunikasi dengan WNI tersebut ya. Jadi memang sudah
ada komunikasi antara staf KBRI dengan WNI yang terkena dampak tadi. Itu perkataan Faizah Syah. WNI sudah mengalami perawatan di rumah sakit dan saat ini dalam kondisi stabil, alhamdulillah, dan diizinkan pulang dari rumah sakit. Jadi nggak terlalu parah banget WNI ini. Cuma kita akan lanjut ke yang keenam. Number 6. Yaitu satu WNA atau warga negara Australia tewas. Jadi kalau tadi WNI luka-luka cuma udah boleh pulang karena dari rawat, sekarang WNA-nya Australia, warga negara Australia itu tewas. Nah, di sini kita cek bersama. Perdana Menteri atau PM Australia yang bernama Scott Morrison mengungkapkan satu warga negara Australia ikut tewas dalam ledakan di Lebanon. Kedutaan besar Australia di Beirut juga dilaporkan mengalami kerusakan akibat ledakan hebat ini. Yang jadi dilansir dari CNN dan AFP Rabu tanggal 5 Agustus 2020, kematian satu warga Australia itu disampaikan oleh PM Morrison saat dalam wawancara dengan program channel 7 Sunrise afiliasi CNN pada Rabu 5 Agustus pagi waktu Australia. Tidak disebutkan lebih lanjut soal identitas warga Australia yang meninggal akibat ledakan di Beirut tersebut. Jadi mungkin sudah ketemu, sudah tahu, cuman nggak diberitakan tentang siapa asal-usul dan aslinya dari yang meninggal oleh ledakan ini, yaitu warga negara Australia tersebut. Nah, PM atau Perdana Menteri Morrison ini hanya mengatakan bahwa dirinya menerima informasi soal ledakan besar di Beirut, namun belum dapat penjelasan soal penyebabnya itu apa. Jadi ini memang masih rancu sekali untuk kita kabarkan dengan baik. Kita masuk yang ke fakta 7. Number 7. Yaitu ledakan di Lebanon terasa hingga Siprus. Seperti yang saya katakan pertama, ledakan besar itu terasa hingga Siprus. Jarak Lebanon ke Siprus itu cukup jauh, ratusan mil yang saya sebutkan yang pertama tadi. Nah, dilansir dari CNN Rabu 4 Agustus 2020, ledakan di dekat pelabuhan Beirut itu membentuk gelombang kejut berbentuk awan besar seperti di video pertama yang saya katakan tadi, ya. Dan itu membalikkan mobil dan merusak bangunan yang berada jauh dari lokasi, apalagi yang dekat, ya. Ledakan terasa jauh hingga ke Siprus, ratusan mil jauhnya, dan tercatat sebagai gempa bumi berkekuatan 3,3 di ibu kota Lebanon. Jadi memang dahsyat banget ya. Bahkan ini bukan gempa bumi sebenarnya. Ini adalah bencana yang terjadi karena ibaratnya bukan bencana alami seperti tsunami, gempa bumi, ya kan, banjir. Nah, ini bencana yang memang dari kimia, ledakan gitu kan. Dan ini sudah terasa bahkan menyebabkan berlanjutan dengan bencana alam seperti gempa bumi. Kita lihat tadi, kita baca bahwasanya dari ledakan ini maka lahirlah gempa bumi tadi yang berkekuatan 3,3 skala Richter di ibu kota Lebanon. Kita masuk yang ke-8. Number 8. Rumah EKS Perdana Menteri Lebanon rusak. Sejumlah bangunan dilaporkan rusak akibat ledakan dahsyat di Lebanon. Salah satunya markas mantan PM Lebanon, yaitu Saad Hariri. Dilansir dari CNN, Selasa 4 Agustus 2020, kepulauan api membumbung tinggi pasca ledakan besar. Bangunan di sekitar pelabuhan rusak termasuk kediaman Saad Hariri, yaitu Perdana Menteri Lebanon. Rumah-rumah yang berjarak 10 km dari lokasi kejadian rusak parah. Dan kita masuk langsung yang ke-9. Number 9. Yaitu dugaan awal penyebab ledakan. Sumber ledakan di Lebanon awalnya diduga sebagai kebakaran besar. Dilansir dari CNN, Selasa 4 Agustus 2020, sumber ledakan pada awalnya diyakini sebagai kebakaran besar di sebuah gedung petasan di dekat pelabuhan Beirut. Jadi amonium nitrat tadi memang tempat pabrik petasan ya di pelabuhannya Beirut. Jadi di pelabuhan benar gitu. Ledakan besar itu membentuk seperti awan jamur dan merusak bangunan di pelabuhan termasuk kantor mantan Perdana Menteri atau Saad Hariri. Setelah ledakan, tim pemadam kebakaran bergegas ke tempat kejadian untuk mencoba memadamkan api. Sejumlah besar orang terluka dalam ledakan itu, kata pihak berwenang, dan rekaman video dari tempat kejadian menunjukkan korban luka yang terhuyung-huyung di jalan-jalan Beirut. Sekarang kita masuk yang ke-10. Number 10. Yaitu saksi mata mirip bom atom. Jadi warga setempat menyebut ledakan di Lebanon seperti bom atom. Ini warga setempat mengatakan, seperti dilansir dari AFP Rabu 5 Agustus 2020, ledakan kedua, yang pertama tadi ada ledakan pertama, ini ledakan kedua. Ledakan kedua yang tampak itu memicu bola api raksasa berwarna orange ke langit Beirut. Waktu setempat yang diikuti gelombang kejut seperti angin tornado yang meratakan area pelabuhan dan menyapu kota Beirut benar-benar parah, bahkan memecahkan kaca di lokasi berjarak beberapa kilometer. Nah, ini ada perkataan seperti malapetaka di dalam, ada mayat-mayat di tanah, ambulans mengangkat
mengangkut korban tewas, tutur seorang tentara yang ada di area pelabuhan Beirut. Kemudian ada lagi yang mengatakan ledakan itu seperti sebuah bom atom. Ini ucap seorang warga Beirut bernama Makrouhi Yerganian, ya, seorang pensiunan guru yang usia 70 tahun yang tinggal di dekat pelabuhan Beirut selama bertahun-tahun. Oke, itulah 10 fakta yang memang sudah didata tentang kejadian yang baru-baru ini viral gitu di media sosial tentang ledakan besar yang terjadi di Lebanon atau tepatnya di kota Beirut. Dan ini benar-benar parah banget ya, mudah-mudahan. Tapi tadi di yang ke-10 kita lihat sama-sama bahwasanya saksi mata mengatakan seperti bom atom. Dan saya punya video yang kedua yang mana sebelum kalian menghabiskan video saya ini, walaupun telah menonton video kedua nantinya, tolong jangan disimpulkan dulu. Jadi ini saya akan berikan video yang kedua. Ini ada video dari seorang video dari aplikasi TikTok @alinezat, ya, kita saksikan bersama apa kata yang dikatakan oleh @alinezat tersebut. Guys, ini ada berita yang lagi trending di dunia. Mungkin kalian sendiri sudah lihat videonya di mana-mana, tapi mereka nggak jelaskan secara rinci apa yang sebenarnya terjadi di Lebanon. Kalian gak usah khawatir, bakalan aku kasih tahu ke kalian juga. Ini sumbernya dari teman-temanku orang Lebanon asli. Jadi kejadian ini terjadi pada tanggal 4 Agustus sore waktu setempat. Terjadi ledakan hebat di jantung kota Lebanon, Beirut. Dan kejadian itu berasal dari sebuah pabrik kembang api di Beirut. Menurut pengakuan dari salah satu temanku, ledakan ini juga memicu yang namanya gempa. Dan ada isu miring di mana kejadian ini nggak 100% gara-gara pabrik kembang api. Beberapa orang berpendapat dalang dari kejadian ini adalah Israel. Aku menunjuki ke kalian video amatir dari mereka di mana ada roket yang menghantam pabrik kembang api tersebut. Kalian perhatikan lingkaran biru. Nah, itu dia. Kalian lihat? Oke, jadi itu videonya, bahwasanya di situ ada seperti sebuah roket. Makanya ada warga di fakta yang 10 tadi, ada warga yang mengatakan seperti bom atom. Ini dari jauh nampak seperti roket. Kalian lihat sendiri tadi di garis biru, lingkaran biru, ada roket yang datang menghampiri atau menghantam pabrik petasan. Bayangkan aja, mungkin kalau dihantam itu lapangan, mungkin memang dahsyat, cuma nggak sedahsyat yang dihantam ini. Kan dihantam ini di dalamnya ada amonium nitrat atau bahan peledak. Memang itu pabrik petasan ya, pabrik kembang api memang banyak kali. Bahkan ada amonium nitrat yang disimpan selama 6 tahun. Bayangkan guys, betapa dahsyatnya kalau kena sedikit aja percikan api. Bahkan ini bukan percikan api lagi. Ini sudah hantaman plus itu roket. Jadi memang parah banget. Dan tapi ingat, di sini dikatakan tadi Israel. Kita jangan langsung fix mengatakan itu dari Israel. Ya, meskipun kita benci terhadap suatu hal, ini saya katakan ya, pesan penting dari saya. Ketika kita benci suatu hal, namun ada suatu kejadian buruk menimpa keadaan tertentu, jangan kita menganggap itu dari suatu hal tersebut. Ingat, Islam tidak mengajak kita untuk suudzon, cuman Islam juga mengajarkan kita untuk mewaspadai dan juga terus berhati-hati. Jadi di sini saya akan tunjukkan beberapa lansiran yang saya ambil, dan di sini saya bukan berarti saya tidak menyalahkan Israel dan saya juga tidak mendukung Israel. Jadi saya tidak menyalahkan Israel. Sekali lagi, saya tidak menyalahkan Israel. Di sini saya nggak mengklaim bahwasanya Israel yang melakukan, dan saya juga tidak mendukung bahwasanya tidak Israel melakukan. Jadi saya hanya menyampaikan apa yang saya dapat di internet. Dikutip dari liputan6.com Beirut, bahwasanya ada judul besar, Israel bantah terlibat dalam ledakan besar di Beirut, Lebanon. Jadi karena banyak sekali pihak-pihak baik dari pihak Lebanon itu sendiri menyangka itu adalah Israel, maka Israel membuat dalam media internet bahwasanya menanggapi ledakan besar terjadi di Lebanon, pihak Israel membantah terlibat dalam insiden yang melukai ratusan orang tersebut. Nah, Israel membantah ada hubungan dengan ledakan yang mengguncang Lebanon pada Selasa 4 Agustus 2020. Demikian dikutip dari laman english.alarabia.net. Nah, di situ juga dikatakan bahwasanya Israel tidak ada hubungannya dengan insiden itu, kata pejabat anonim. Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Israel Gabi Ashkenazi mengatakan kepada televisi Israel N12 bahwa ledakan itu kemungkinan besar merupakan kecelakaan disebabkan oleh kebakaran. Sementara itu, Gubernur Beirut Marwan Abboud telah memberikan keterangan di televisi dan mengatakan bahwa belum mengetahui penyebab ledakan itu. Demikian dikutip dari nytimes.com.
Sambil menangis ia menyebutkan insiden ini merupakan bencana nasional Lebanon. Nah, itu media pertama yang saya ingin sampaikan kepada Anda di sana, bahwasanya sini Israel membantah. Dia mengatakan ini nanti kalian sendiri, Anda sendiri yang mengambilkan kesimpulan, tapi jangan cepat mengambil kesimpulan tentang fakta ini. Jadi mari sama-sama kita telusuri sampai jauh-jauh hari biar kita tahu secara pasti apa penyebabnya yang sebenarnya. Di sini tadi mengatakan bahwasanya Israel tidak terlibat dalam hal ini, itu hanya sebuah kecelakaan besar yang disebabkan oleh pihak pabrik tersebut. Tapi kita sama-sama lihat sendiri tadi bahwasanya ada seperti roket yang datang. Wallahu alam apakah yang sebenarnya terjadi. Kita masuk. Nah, sekarang saya mengambil dari CNN Internasional ya. Ini mengatakan Israel hingga Iran itu tawarkan bantuan ke Lebanon usai ledakan. Ini sungguh amat mengherankan ya. Tiba-tiba di antara saat negara lain belum menawarkan bantuan, ini Israel langsung menawarkan menawarkan bantuan. Israel juga Iran itu menawarkan bantuan ke Lebanon usai ledakan benar-benar terjadi itu 5 Agustus 2020. Kalian bisa lihat sendiri jamnya 8:39 pagi. Dan di sini saya ambil dari CNN Internasional, bahwasanya dari Jakarta, CNN Indonesia, Israel, Iran hingga Perancis menyatakan siap mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Lebanon yang diguncang ledakan besar di ibu kota Beirut. Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, atas perintah Menteri Pertahanan Benny Gantz dan Menteri Luar Negeri Gabi Ashkenazi. Israel mencoba menawarkan bantuan kemanusiaan dan medis melalui saluran diplomatik dan pertahanan. Tweet Gantz melakukan melalui akun Twitter seperti dilansir di Associated Press Rabu 5 Agustus 2020. Jadi ini semua fakta tentang 10 fakta mengenai ledakan yang baru-baru benar kita benar-benar viral banget di media sosial atau di media baca internet manapun. Dan saya berikan tadi tentang 2 video awal dan video akhir. Dan video akhir ada tanggapan orang. Dan saya berikan tentang dua fakta dari media, 2 berita, dan saya sampaikan 2 berita dari media internet tentang video yang kedua atau video terakhir tadi. Nah, di sini tinggal kalian menyimpulkan bagaimana. Yang intinya yang paling penting bukan tentang siapa benar siapa salah, tentang mengusut siapa penyebabnya. Mari kita simak nantinya sampai selesai, sampai jauh-jauh hari tentang siapa penyebab sebenarnya. Cuman yang paling penting kita sama-sama doakan tentang saudara kita, karena di Lebanon merupakan negara yang juga banyak sekali muslimnya. Seperti di video kedua kalian bisa lihat sendiri, mereka ada yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ada yang mengucapkan astagfirullah, tandanya itu mereka adalah saudara kita bersama. Oke sobat SQ, jadi sekian dari saya. Mudah-mudahan ini dapat sedikit membuat hati kita semua menjadi terbuka untuk membantu mereka. Kalau ada yang bisa membantu berupa donasi, mari kita bantu, kita ringankan tangan kita, karena harta yang kita pakai sekarang bukan harta kita, tapi apa yang kita berikan itu harta kita sesungguhnya. Kalau nggak bisa kita bisa bantu dengan doa. Oke? Thank you so much. Mudah-mudahan kalian selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu.